Di dalam Tuhan. Shalom. Saya lagi shalom. Wow, kita bersuka cita sekali hari ini Bapak Ibu. Karena kita merayakan dan memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Yang Tuhan sudah janjikan atas murid-murid dan juga Tuhan akan berikan kepada setiap daripada kita hari ini. Supaya kita penuh sama Roh Kudus Bapak Ibu. Dari tadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, melewat pujian penyembahan kita, wah saya di sana begitu bersuka cita Bapak Ibu. Saya begitu menikmati. Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu menikmati siang hari ini. Amin. Berapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Di mana kita sedang memperingati dan merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus dengan tema hidup penuh Roh Kudus. Boleh sama-sama katakan dengan saya, hidup penuh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata Pentakosta itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya 50 hari. Nah 50 hari ini dihitung dari mana? 50 hari dihitung setelah hari raya Paskah atau yang kita sebut sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kalau kita melihat dan kita menelusuri Bapak Ibu, maka 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkeliling. Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu dia naik ke surga Bapak Ibu. Ketika dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu harus tetap di Yerusalem. Kenapa? Karena saya tahu. Saya membayangkan ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus bisa ngomong, saya tahu. Kalau kamu pergi kemana-mana, sebelum kamu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kamu bisa jadi loyo, kamu bisa jadi powerless, kamu bisa gampang kecewa, kamu bisa gampang khawatir, ketemu masalah sedikit, bisa gampang ciut, gampang putus asa. Tapi aku mau empower kamu dulu, supaya kamu punya power daripada Roh Kudus. Dan setelah itu kamu akan jadi dahsyat dan luar biasa. Dan memang betul Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, memang dampak daripada pencurahan Roh Kudus ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan ketika murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka menerima segala kuasa yang dari Tuhan untuk dia atau mereka bisa gunakan dalam melayani dan juga bersaksi dan untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan ketika saya mempersiapkan firman hari ini, Tuhan ingatkan begini. Jangan sampai hidup kita dipenuhi dengan yang namanya amarah, benci, serakahan, iri hati, dengki, bahkan rendah diri Bapak Ibu. Bahkan mungkin ada yang berkata jangan sampai lagi kita dipenuhi dengan yang namanya ketamakan. Wah pokoknya yang negatif-negatif Tuhan ingetin. Jangan hari-hari ini. Jangan kita hidup penuh dengan yang negatif itu Bapak Ibu. Karena Tuhan mau memasukkan Roh Kudusnya dalam hidup kita untuk memenuhi kehidupan kita. Amin. Tapi Tuhan juga ingetin Bapak Ibu waktu saya nangkep ini. Iya Tuhan maunya Roh Kudus kan yang masuk dalam diri kita sebagai manusia. Iya betul, tapi aku juga tidak mau kalau anak-anakku hanya hidup dipenuhi pencapaian duniawi. Bapak Ibu pencapaian duniawi, kekayaan, popularitas, pengetahuan ya Bapak Ibu. Jabatan yang tinggi, itu kira-kira penting gak? Oke gak? Ya oke juga Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau ingetin, jangan sampai kamu memiliki itu semua tanpa dipenuhi Roh Kudus karena tidak ada pengurapan di dalamnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita ini punya dampak yang luar biasa. Punya satu kuasa yang luar biasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk melayani Bapak Ibu, tidak hanya untuk bersaksi. Tapi ketika Bapak Ibu berada di tempat kerja, usaha, dealing sama customer, atau mungkin Bapak Ibu menghadapi suami, istri, anak-anak, kita perlu yang namanya pengurapan Roh Kudus. Nah pengurapan Roh Kudus itu kita bisa dapat dari mana? Ya tidak ada kata lain dan tidak ada cara lain. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka pengurapan itu gak turun Bapak Ibu. Nah makanya hari ini Tuhan ingatkan betul untuk kita hidup penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Nah secara khusus hari ini kita mau fokus kepada 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama kita mau lihat bagaimana kronologi atau bagaimana sejarah ya kejadian terjadinya hari Pentakosta yaitu pencurahan Roh Kudus itu. Ya bisa di next slide saya. Yang kedua Bapak Ibu yang kita mau lihat juga bersama-sama adalah
kita mau mengenal Roh Kudus itu siapa dan bagaimana perannya dalam kehidupan kita. Lalu setelah itu kita mau mengerti pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah itu kita akan tangkap dampak penuh dari Roh Kudus dan bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus. Yang mau penuh dengan Roh Kudus hari ini, lambaikan tangannya. Kasih tahu kanan kirinya, hari ini kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Yes. Dan hari ini saya percaya Tuhan juga akan mencurahkan rohnya atas setiap kita memenuhi kehidupan kita. Nah, mari yang pertama Bapak Ibu kita lihat bagaimana sejarah terjadinya hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ini. Ya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas dasar janji Allah Bapa. Jadi yang berinisiatif itu Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan melihat bahwa ketidakhadirannya di dunia ini bisa membuat murid-murid, orang-orang percaya menjadi mudah jatuh dalam dosa. Menjadi mudah lemah Bapak Ibu. Maka dari itu dia tahu betul, saya nggak ada nih sama kalian. Saya ada sama kalian aja kadang-kadang kalian lemah. Ya Bapak Ibu ingat bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus itu bersama dengan Tuhan Yesus di kapal. Lalu ada ombak, ada badai Bapak Ibu. Ketika ada ombak, ada badai, murid-murid pada bilang, Yesus kamu ngapain tidur? Kamu gak peduli kalau kami mati. Bapak Ibu kira-kira Yesus peduli gak? Peduli. Tapi Bapak Ibu yang jadi respon daripada murid-murid pada saat itu mudah ketakutan. Mudah cemas Bapak Ibu. Mudah jatuh. Bahkan ketika belum mengalami pencurahan Roh Kudus atau belum dipenuhi dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Petrus dan murid-murid, wah kocar kacir setelah Tuhan Yesus tidak ada. Mereka ada yang bilang bahwa saya nggak kenal Tuhan. Mereka ada yang kabur kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Oh banyak Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu jangan pergi kemana-mana. Aku menjanjikan sesuatu kepada kamu. Karena Allah Bapa mau mencurahkan Roh Kudus buat kamu. Kamu memang pernah dibaptis air. Tapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka dari itu Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3-5 dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, jadi ceritanya Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, ngobrol, makan bareng. Nah satu ketika Tuhan Yesus sudah tahu nih Bapak Ibu. Dia mesti naik ke surga. Lalu dia ngomong sama murid-muridnya. Pesan terakhir Tuhan Yesus. Kalian jangan kemana-mana. Tetap di Yerusalem. Karena kalian harus mendapatkan janji Bapa. Nantikan janji Bapa. Jadi awal mula pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Karena Tuhan Yesus mengasihi murid-murid dan Bapak Ibu dan saya. Dan dia menjanjikan Roh Kudus itu turun atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi dengan murid-murid Bapak Ibu? Ketika murid-murid mendengar hal itu, mereka terima. Walaupun mungkin nggak ngerti ya, bukan nggak percaya Bapak Ibu, tapi nggak ngerti. Apa sih janji Bapak? Apa ya? Apa ya? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan juga berjanji dalam hidup kita. Dia punya janji-janji yang baik, yang indah, yang manis ya. Untuk hidup kita dalam keadaan yang baik, masa depan kita penuh pengharapan. Dia punya janji, tapi kita nggak ngerti Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu kapan terjadinya penggenapan daripada janji itu Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid pada saat itu. Mereka menangkap, mereka terima pesan langsung dari Tuhan Yesus. Kamu akan terima Roh Kudus nih. Ya. Tapi mereka juga nggak tahu, mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu kapan itu terjadi Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, respon mereka. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14-15 dikatakan di sana mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya kita nggak tahu kapan terjadi, kita nggak ngerti apa itu Roh Kudus, tapi yang penting mari kita lakukan saja. Mari kita doa, kita minta pengertian dari Tuhan. Kita minta yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Terus menerus Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita keseharian, selain kita meminta Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk senantiasa memenuhi hidup kita, kita juga bisa minta segala hal Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah Allah yang sudah menjanjikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita bisa minta pemulihan keluarga, kita bisa minta anak kita sehat,
suami istri kita sehat, kita bisa minta usaha kita baik, bisa Bapak Ibu. Terus tekun dalam doa, minta. Walaupun kita nggak tahu kapan sih Bapak Ibu. Walaupun kita nggak tahu, tapi tekun aja, minta aja Bapak Ibu. Nah itu yang dilakukan oleh murid-murid. Dan di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, persekutuan doa itu berlangsung beberapa hari Bapak Ibu. Ini bisa di next beberapa kali ya slide-nya. Persekutuan doa itu berlangsung beberapa hari Bapak Ibu. Artinya bukan cuma sehari mereka doa. Bukan cuma 2 hari, bukan cuma 3 hari. Pada saat itu memang betul ketika mereka menantikan janji Bapa berupa pencurahan Roh Kudus hanya 10 hari Bapak Ibu. Mereka juga tidak tahu ternyata memang digenapinya di hari Minggu Pentakosta. Nggak tahu. Tapi mereka tekun aja doa. Bapak Ibu dan saya juga sama. Kita tekun aja doa. Kalau kita tahu kapan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Misalnya kita tahu, oh saya tahu nih Tuhan akan memulihkan keluarga saya nanti bulan Juli 2023 tanggal 19. Nggak doa Bapak Ibu. Pasti nggak doa. Karena udah tahu. Tapi karena nggak tahu. Itu yang bikin kita jadi doa terus. Bergantung. Dan kita percaya bahwa janji Bapa itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Datang minta Bapak Ibu. Nah pada saat itu Bapak Ibu. Setelah mereka berdoa. Maka Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 mencatat. Satu kali ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Doa mereka Bapak Ibu. Doa. Lalu setelah itu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mungkin mereka lagi doa, penuhiku dengan hadiratmu. Mungkin mereka lagi doa gitu Bapak. Urapiku dengan minyak kudusmu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang ke-10. Mereka doa, mereka nyanyi. Dan setelah itu turunlah suara angin yang kencang itu. Dan setelah itu mereka penuh sama Roh Kudus. Di ayat 4 dikatakan bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita mengerti bahwa untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus ini, memang harus didahului yang namanya inisiatif Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus. Tapi hari-hari ini kita percaya dan kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah dicurahkan atas manusia. Dan yang menjadi bagian kita adalah minta Bapak Ibu. Dan ketika kita minta, maka tanda awal kita kepenuhan dengan Roh Kudus atau langkah awal kita kepenuhan dengan Roh Kudus adalah dibaptis Roh Kudus Bapak Ibu. Ketika dibaptis Roh Kudus, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan tanda-tanda awalnya adalah berbahasa roh. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau ada di antara kita yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, nanti kita akan sama-sama berdoa. Supaya kita bisa alamin Bapak Ibu. Karena setelah kita ngalamin itu baptisan Roh Kudus seperti gerbang. Setelah kita ngalamin baptisan Roh Kudus, maka kita akan terus bisa menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus hanya 1 kali Bapak Ibu di dalam kehidupan. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus senantiasa diusahakan dalam kehidupan. Makanya nggak ada ya Bapak Ibu kata-kata begini. Kamu harus senantiasa dibaptis Roh Kudus, nggak ada. Yang ada adalah senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Itu harus kita usahain Bapak Ibu. Nah pencurahan Roh Kudus itu nggak akan jadi dahsyat kalau bukan Roh Kudus yang dicurahkan Bapak Ibu. Ya namanya aja pencurahan Roh Kudus, makanya bisa jadi dahsyat. Kalau pencurahan roh yang lain Bapak Ibu nggak jadi dahsyat. Maka dari itu kita mau lihat siapa itu Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan cepat dan dengan mudah Roh Kudus bisa kita kenal sebagai pribadi Allah yang dijanjikan, diutus dan diberikan. Boleh sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan, diutus dan diberikan. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada kita, kepada manusia. Ya, untuk tinggal bersama manusia menggantikan peran Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah Bapak Ibu kenapa demikian? Karena pada saat ada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang berperan. Yang menolong murid-murid, yang mengarahkan murid-murid, yang mengajar murid-murid. Tapi waktu Tuhan Yesusnya nggak ada, siapa nih yang ngajar mereka? Yang nggak ada pribadi lain, harus Roh Kudus.
Roh Kudus datang, dicurahkan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah pertanyaannya Bapak Ibu hari-hari ini, Roh Kudus tinggal di mana? Di kita, di Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini lihat suami, lihat istri, lihat anak, harus tahu bahwa di dalamnya ada Roh Kudus. Amin. Kasih tahu sama kanan kirinya, kamu ada Roh Kudus. Nah kita yang sudah tahu ada Roh Kudus, makanya kita bisa jaga hidup betul-betul Bapak Ibu. Kita yang sudah ada Roh Kudus, kita jadi aware. Oh saya adalah tempat tinggal daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang mentransformasi hidup saya. Roh Kudus yang mengubahkan hidup saya. Makanya Roh Kudus itu digambarkan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran, roh yang mentransformasi kehidupan. Ini udah jadi satu paket Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita punya mau tua, muda, besar, kecil Bapak Ibu. Mereka, kita punya Roh Kudus. Amin. Dia yang akan sebagai penghibur, penolong, roh kebenaran, dan yang mengubah hidup kita. Kenapa orang gak bisa berubah-berubah Bapak Ibu? Seringkali bukan karena mereka bebal, ya walaupun memang satu sisi mereka bebal, butuh diajar. Tapi karena Roh Kudusnya tidak diaktifkan. Kalau orang-orang percaya semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudusnya aktif Bapak Ibu. Wah, mereka udah punya self-awareness dan alarm sendiri. Waktu melakukan kesalahan di sini udah langsung ada pengingat. Kasih tahu, nggak boleh, jangan. Nah tapi yang ngerem siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya. Lewat jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kita yang mesti ngerem, kita yang mesti tangkap Bapak Ibu. Nah apa aja peran Roh Kudus Bapak Ibu? Secara cepat. Peran Roh Kudus saya gambarkan atau kita bisa lihat di dalam Alkitab itu ada 15. Wah Pak banyak banget ya. Ya memang banyak banget Bapak Ibu peran Roh Kudus itu. Kita mau lihat, kita mau tangkap, dan kita mau supaya pribadi itu tinggal menetap dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini paket lengkap Bapak Ibu. Ini paket lengkap, boleh sama-sama katakan Roh Kudus paket lengkap. Memang dia adalah pribadi, tapi ini luar biasa Bapak Ibu. Siapa itu Roh Kudus atau apa peran Roh Kudus? Yang pertama pribadi yang menolong. Jadi Roh Kudus ketika hidup di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hidup kita, dia yang menolong Bapak Ibu dan saya. Menolong di kala susah, menolong di kala duka, menolong di kala keadaan terjepit Bapak Ibu. Dia bisa tolong. Nah seringkali kita yang tidak melibatkan dia dan mengizinkan dia untuk menolong kita. Kita lebih mengizinkan dan mencari orang lain yang kelihatan untuk menolong kita Bapak Ibu. Karena memang lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau ini kita mesti usahain, kita mesti belajar terus. Tapi kita mesti tangkap Bapak Ibu hari ini. Pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, dia adalah roh yang menolong. Lalu apalagi Bapak Ibu, pribadi yang menyertai. Dia yang menyertai sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian hari ini kalau kita ditanya, Bapak Ibu sendiri gak di dunia ini? Enggak Pak, masih ada orang tua saya, masih ada suami saya, ada istri saya. Kalau semuanya itu gak ada, sendiri gak? Kita harus bilang, saya tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus dalam diri saya. Bapak Ibu itu juga yang dialami oleh murid-murid. Mereka melayani secara jasmani sendiri Bapak Ibu. Petrus sendiri, ya, murid-murid yang lain sendiri, Paulus sendiri. Mana ada teman, ya ada lah murid-murid mereka yang mereka sudah ajar, ada. Tapi jalannya awalnya apa Bapak Ibu? Sendiri-sendiri. Sendiri. Roh Kuduslah yang menyertai mereka. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus itu pribadi yang menghibur. Jadi dikala sedih ya Bapak Ibu, kita ingat ada Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus adalah pribadi yang mengingatkan akan perkataan Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tapi siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dan saya melibatkannya. Lalu pribadi yang mengajar Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang ngajarin kita. Yang ngasih tahu kita, yang ngajarin kita. Supaya kita bisa mengerti apa yang jadi kehendak Bapa. Kadang-kadang kita juga gak bisa Bapak Ibu untuk memahami secara penuh apa yang menjadi pengajaran Tuhan. Atau di dalam Alkitab dengan pikiran kita sendiri. Roh Kudus yang ngajarin kita. Lalu apalagi Bapak Ibu, nomor 6, pribadi yang menginsafkan dunia akan dosa. Jadi ini yang jadi alarm Bapak Ibu dan saya. Untuk kita tidak berbuat dosa. Ya. Pribadi yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi ketika kita punya Roh Kudus ini, dan Bapak Ibu dan saya percaya kita semua punya Roh Kudus,
Waktu kita punya Roh Kudus ini, kita akan dipimpin kepada kebenaran. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi hidup kita nggak benar-benar, Bapak Ibu. Tidak menjadi benar. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Bagaimana fungsi dan peran Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Lalu pribadi yang memberitakan hal-hal yang akan datang. Dia bisa kasih tahu nanti ke depan ini akan terjadi apa. Pribadi yang memuliakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang terdesak. Kita bisa tetap bersyukur, bersuka cita dan memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan dia adalah pribadi yang memberi hidup dan memerdekakan Bapak Ibu dari dosa. Lalu dia adalah pribadi yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya orang-orang yang diselamatkan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita karena kita ada anak-anak Allah, boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bersyukur dan bersuka cita karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena ada Roh Kudus ini Bapak Ibu. Ya, pribadi yang membantu untuk berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak bisa menyampaikan keluhan kita, keluh kesah kita, sakit kita, ya, dengan kata-kata kita yang manusia ini. Terbatas Bapak Ibu, dengan kata-kata kita terbatas. Tapi lewat Roh Kudus kita bisa ditolong untuk menyampaikan setiap hal kepada Dia yang tidak terucapkan. Wah, luar biasa. Pribadi yang membawa kita pada buah roh. Supaya kita bisa menghasilkan buah roh Bapak Ibu. Pribadi yang memberikan pengharapan. Jadi kalau misalnya kita hidup di tengah kondisi yang hopeless Bapak Ibu. There is hope in the hopeless situation. Amin. Kalau kita ada dalam sebuah situasi kondisi entah pekerjaan, rumah tangga, usaha, ya, kelihatannya hopeless. Tapi karena ada Roh Kudus, Dia memberikan harapan. Mungkin kita lihat, aduh saya gimana ya, udah usia segini belum dapat pasangan hidup. Hopeless deh kayaknya. Aduh udah usia begini belum punya anak. Aduh saya udah trauma sama pasangan hidup, sama cowok atau sama cewek. Aduh saya udah trauma deh kerja begini. Aduh saya udah gak bisa, hopeless. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mengaktifkan Roh Kudus, selalu there is hope in the hopeless situation. Amin. Sekalipun kita lihat istri kita, suami kita, anak kita, wah kayaknya berat banget Pak. Gak tahu nih jadi apa. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan harapan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus juga akan memberikan kuasa buat setiap kita. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya kita bisa membuang dosa Bapak Ibu. Kalau kita gak punya kuasa dari Tuhan, wah dosa mah jalan terus Bapak Ibu. Gereja juga jalan terus. Gereja mah tetap muji nyembah Tuhan, tapi di kerjaan tetap ngomong kotor. Wah Bapak Ibu gak bisa, gak punya kuasa nih untuk ngerem. Tapi karena ada Roh Kudus, kita punya kuasa. Kuasa untuk kita bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Untuk mematikan keinginan daging dan dosa. Untuk bersaksi bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah paket yang Tuhan berikan. Makanya tuh Bapak Ibu bisa bayangin ya kalau misalnya murid-murid pada saat itu sepeninggal Tuhan Yesus ke surga, nggak ada pribadi ini. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa mereka? Mereka akan menemui situasi sulit. Mereka akan ketemu orang-orang yang susah Bapak Ibu untuk mereka hadapi. Jadi apa kalau mereka nggak punya Roh Kudus? Wah, bisa nggak ada dampaknya Bapak Ibu. Tapi karena memang Roh Kudus dicurahkan, mereka jadi powerful. Amin. Hari ini kita juga mau Bapak Ibu, supaya kita bisa mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Sehingga kita jadi powerful. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita mesti penuh dengan Roh Kudus? Pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu secara cepat adalah karena Bapak Ibu dan saya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-17 sampai 18 dikatakan gini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Artinya mengerti kehendak Tuhan itu tidak bisa berjalan atau terjadi otomatis Bapak Ibu. Mesti diusahain. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu dikatakan. Jangan kamu mabuk dengan anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Boleh sama-sama katakan dengan saya.
saya harus penuh dengan roh. Ini jalan keluarnya Bapak Ibu. Kita sedang melakukan kehendak Bapa. Maka dari itu penting sekali untuk Bapak Ibu dan saya memastikan kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa urgensinya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Adalah karena kita ke depan ini, bahkan mungkin bukan ke depan tapi saat ini, kita menghadapi kondisi dan orang-orang yang sulit Bapak Ibu. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1 dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ke depan ini Bapak Ibu kita akan menghadapi situasi kondisi yang susah. Dan setelah ayat 1 ini Bapak Ibu dalam 2 Timotius 3 nanti Bapak Ibu baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi hamba uang. Tidak tahu terima kasih. Wah Bapak Ibu banyak banget. Ini kira-kira orang yang disenangi atau orang yang dibenci Bapak Ibu? Orang yang dibenci kayak begini. Kira-kira orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mudah diubahkan atau sulit diubahkan? Sulit. Namanya aja udah gak tahu terima kasih Bapak Ibu. Mau diajar bagaimana? Cinta uang, mementingkan diri sendiri. Wah banyak lagi Bapak Ibu. Mereka ibadah tapi memungkiri kuasa daripada ibadah. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah karena Tuhan tahu ke depan ini murid-murid pada saat itu, Bapak Ibu dan saya pada saat ini, kita akan menghadapi situasi kondisi dan juga orang-orang yang sulit. Gak gampang Bapak Ibu, sukar. Kalau kita tidak penuh sama Roh Kudus, kita gampang putus asa. Kita gampang menyerah. Kita mudah berkata, stres gua, depresi gua, mati aja gua. Gampang sekali Bapak Ibu, gampang. Tapi karena ada kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan fight. Amin Bapak Ibu. Fight bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Yang ketiga Bapak Ibu, urgensi kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah karena Bapak Ibu dan saya harus menyelesaikan amanat agung. Boleh sama-sama katakan dengan saya, menyelesaikan amanat agung. Bapak Ibu dan saya kita harus menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Bapak Ibu gimana kita bisa ngajar mereka kalau kita nggak ngerti. Memang salah satu cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan adalah lewat ibadah di gereja, lewat Bible study, perkumpulan di komsel, kita bisa. Tapi yang penting kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus yang ngajarin kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngajar orang. Kadang-kadang Bapak Ibu maaf. Orang yang sudah penuh dengan pengetahuan teologi, pengertian istilah-istilah Alkitab, belum tentu mereka bisa ngajarin orang lain. Belum tentu mereka bisa membuat orang lain itu mengalami apa yang diajarkan. Belum tentu. Tapi kalau ada Roh Kudus, gak usah banyak ngomong Bapak Ibu. Ngomong sedikit, tapi kuasanya dahsyat. Amin. Sama seperti Petrus. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu ada orang-orang pada saat itu bertanya, wah ini mereka ngomong apa ya? Karena mereka berbahasa roh, dalam bahasa-bahasa yang lain. Yang mereka juga ngerti, ini mereka ngomong apa ya? Mereka lagi mabuk ya? Lagi mabuk nih. Terus Petrus bangkit berdiri. Masa ada orang mabuk? Siang-siang bolong begini. Lalu abis itu Petrus berkhotbah. Khotbahnya kalau dibaca cuma 3 menit Bapak Ibu. Ya, hari ini di dalam ibadah, kita ibadah 1,5 jam Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus kebangetan. Waktu itu 3 menit Bapak Ibu. Tapi wah 3.000 orang dibaptis. Mereka percaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bayangkan kalau satu orang Petrus bisa begitu. Apalagi kita keluarga besar Icon untuk menuai jiwa di luar sana. Amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan mau pakai kita Bapak Ibu. Tapi kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa dampak ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Well, sehingga pemusik boleh maju ke depan. Apa dampak ketika kita dipenuhi Roh Kudus? Ada 3 dampak yang saya tangkap yang Tuhan ingin supaya kita juga bisa tangkap pada siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, dampak yang pertama ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan kuat dan tahan menghadapi masa sulit. Boleh katakan bersama dengan saya, kuat, tahan menghadapi masa sulit.
Kuatkan teman, keluarga, kanan kirinya Bapak Ibu. Kuat, tahan, walaupun sulit. Ya. Kondisi depan sulit, memang sulit. Aduh, usaha sulit. Kuliah mungkin juga gak mudah. Kerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Murid-murid pada saat itu juga ngalamin kesulitan. Juga menghadapi kesulitan. Tapi kita lihat perbedaan sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus dan sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap kali ada kesulitan, mereka powerless. Tapi sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu ada kesulitan, mereka kuat, mereka tahan. Tadi di VOP, Bapak Ibu, di video awal, kalau kita menyimak bersama, kita lihat Paulus disesah, didera, dihempas. Wah Bapak Ibu, itu gak mudah. Tidak mudah dalam kondisi demikian. Dikucilin, kita hari-hari ini Bapak Ibu mungkin dianggap orang kuno karena sok rohani. Ya. Sok-sok rohani kamu melakukan firman Tuhan di usaha. Sok-sok rohani kamu di keluarga bawa-bawa doa segala. Mungkin ada mama atau papa atau mungkin anak salah satu. Ayo kita doa sama. Gak usah sok rohani di rumah. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Kita akan tetap berkata, karena Roh Kudus ada dalam aku. Aku mau terus bersekutu dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan. Karena Dia yang berikan kekuatan kepada saya. Ketika saya ada dalam masa sulit. Kita akan kuat. Justru kita mesti doa. Supaya saat masa sulit tiba. Kita sudah kuat Bapak Ibu. Kekuatan itu bukan didapatkan ketika masa sulit datang. No. Kita justru harus sudah kuat ketika masa sulit datang. Bapak Ibu waktu ada lomba angkat berat. Seorang yang bisa angkat barbel yang berat itu, dia mesti latih sebelum daripada lomba itu dimulai. Dia mesti latih. Kita juga sama Bapak Ibu. Ke depan ini bisa ada masa sulit. Ke depan ini bisa ada orang-orang yang susah kita hadapi. Tapi kita akan kuat dan tahan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, dampak daripada pencurahan Roh Kudus dan pemenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan berani menyatakan dan memperkatakan kebenaran. Boleh katakan bersama dengan saya, berani memperkatakan dan juga menyatakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat murid-murid sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka gak ada satupun yang berani memperkatakan kebenaran. Tidak ada. Sekalipun ada Yesus di depan mereka. Bahkan Petrus ketika mata beradu dengan mata, Yesus memandang. Lalu habis itu ada orang-orang yang berkata, Petrus, mungkin gak tahu ya ini Petrus apa. Kamu yang sama orang itu kan? No, bukan. Susahnya apa sih Bapak Ibu ngomong, iya benar. Karena pada saat itu belum ada keberanian dari Roh Kudus. Itu poinnya. Tapi Bapak Ibu kita lihat, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul 4, dia berkata, Yesus Kristus adalah juru selamat. Wah bisa begitu Bapak Ibu. Saya murid dan lain sebagainya. Wah jadi berani. Kita pun juga sama Bapak Ibu. Di tengah lingkungan kerja, kantor dan lain sebagainya. Kita bisa tetap berdiri teguh di tengah iman yang benar kepada Tuhan. Kita bisa menyatakan kebenaran. Salah, benar-benar. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa dampak ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Dan hari ini Bapak Ibu dan saya juga akan terima. Adalah kita punya kuasa dan otoritas ilahi. Amin. Katakan kuasa, katakan otoritas. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat Petrus dan murid-murid sebelum kepenuhan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka powerless Bapak Ibu. Gak ada otoritas untuk bisa mengatakan kepada ombak, berhenti. Gitu ya, gak bisa. Mereka mesti panggil Yesus. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, bayangan Petrus aja bisa nyembuhin orang Bapak Ibu. Bayangkan, bayangan Yesus bisa nyembuhin orang. Kita gak harus seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak harus seperti Petrus yang, wah kalau bayangannya ada langsung sembuh. No. Tapi kita minta, Tuhan pakai aku seperti yang Engkau kehendaki dimanapun aku berada. Di kantor kita, di sekolah kita, di kuliah kita, di rumah tangga kita. Pakai aku Tuhan. Berikan aku kuasa dan otoritas dari Tuhan. Amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang terakhir? Ada 3 caranya. Pertama, mari kita rindukan. Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Selain kita merindu-rindukan. Waktu itu murid-murid dijanjikan janji Bapa berupa pencurahan Roh Kudus. Kalau mereka tidak bersekutu, bersama-sama,
merindu-rindukan, Tuhan aku rindu pencurahan Roh Kudus itu. Aku rindu yang namanya janji itu. Gak akan terjadi. Setelah mereka merindukan, mereka harus buka hati. Buka hati Bapak Ibu. Roh Kudus mau masuk, jangan masukin yang lain. Dan kita harus singkirkan yang lain. Segala ego, kebencian, ketamakan, yang buruk-buruk Bapak Ibu. Biar Roh Kudus itu bisa memenuhi kehidupan kita. Dan setelah itu kita fokus sama Tuhan dan janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika waktu itu murid-murid di loteng atas, mereka berdoa, mereka merindu-rindukan akan hadirnya pencurahan Roh Kudus. Setelah itu mereka udah buka hati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mereka gak fokus Bapak Ibu. Kalau mereka fokusnya kepada kehidupan dunia, kalau mereka fokusnya kepada hal-hal yang ada di sekelilingnya, mungkin ada yang nyanyi, ku nyanyi Hosana. Gak fokus Bapak Ibu. Terus ada temannya, lu jangan begitu lu, fokusnya ke sana. Fokusnya ke Tuhan Bapak Ibu. Mereka semua fokus sama Tuhan. Waktu ada di hari Pentakosta, angin dengan dahsyat. Sebelum Roh Kudus dicurahkan berupa lidah-lidah api. Kalau mereka, itu apa ya? Bunyi apa ya? Ngintip. Wah bisa gak jadi. Tapi saya percaya waktu itu pasti murid-murid tetap berdoa. Tuhan aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Angin semakin kencang. Aku rindu Tuhan, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Tapi mereka tetap fokus sama Tuhan. Akhirnya turunlah Roh Kudus. Dan mereka dibaptis Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Hari ini kita juga mau minta Bapak Ibu. Supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita berani. Kita akan terus kuat dan tahan. Dan kita punya kuasa dan otoritas. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya ingin ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu di hadapan Tuhan. Lagunya berkata, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami rindu Tuhan, kami rindu, kami rindu, kami rindu. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Buka hati untuk kami terima lawatan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Yes. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyatakan. Deklarasikan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini, ya Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus kau hadir di sini, ya Bapa. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Rindu-rindukan Bapak Ibu. Kita buka hati kita, fokus hanya pada Tuhan. Penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati kami ya Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ya Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi sambil bangkit berdiri nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu masuk, tinggal diam dalam hidup kami. Penuh Tuhan,
kuasa Allah Maha Tinggi. Biar musik mengalir, mulai sembah Dia Bapak Ibu. Hari ini penuhi kami dengan Roh-Mu, Roh yang membuat kami kuat dan tahan menghadapi situasi yang sulit. Roh yang membuat kami berani memperkatakan dan menyatakan kebenaran. Roh yang memberikan kami kuasa dan otoritas dari Tuhan. Turun, tercurah Tuhan atas setiap kami. Roh yang dapat memperkatakan yang benar, yang baik. Roh yang dapat menciptakan, roh yang dapat memulihkan, roh yang dapat menyembuhkan. Turun atas setiap kami hari ini ya Tuhan. Mari kita minta. Kami rindukan Roh-Mu Tuhan tercurah siang hari ini. Tercurah, tercurah, tercurah. Penuh, penuh, penuh atas kami. Kubuka hatiku, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kubuka hati hanya bagi-Mu. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mengalir dan penuhi kami ya Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Siang hari ini penuhi kami dengan Roh-Mu. Hari ini kami rindu untuk dipenuhi, dikontrol, dipenuhi, ditenggelamkan dengan Roh-Mu. Tuhan, siang hari ini kami akan mengesampingkan semua hal-hal dunia, semua hal-hal negatif dari hati kami dan hidup kami. Hari ini kami mau supaya Roh Kudus secara sempurna bertahta dan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami yang mau terus untuk dipenuhi, dituntun, dipimpin, dibela, dijaga oleh Engkau dan oleh Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Silakan duduk Bapak. Haleluya.